Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sari Baki dari kelas 2 TRKA. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan 12 mobile kali ini, yaitu saya ingin menjelaskan tugas yang saya lakukan pada minggu ini. Di sini ada dua goal utama yang harus dicapai untuk minggu ini. Yang pertama itu adalah membuat sebuah tabel user yang kolomnya sebagai berikut, yaitu berisi name, email, dan password. Lalu kita buat tabel CRUD tersebut di sebuah tempat. Di sini, lalu untuk goal kedua, kita membuat halaman login inputan itu terhubung ke database-nya sehingga membaca email dan password saat kita klik tombol login. Dan jika email dan password sesuai ada di database, maka diarahkan ke halaman home. Dan jika gagal, tampilkan informasi alert username atau password salah di halaman login. Baik, itu tuh dua goal utama yang harus dikerjakan pada pertemuan 12 kali ini. Baik, sini kita masuk ke dalam kode saya. Nah, untuk pertemuan 12 kali ini kita membutuhkan yang namanya database. Di sini untuk membuat database di dalam Android Studio itu kita membuat pertama itu package yang bernama data di sini. Kemudian kita perlu dua komponen lagi. Yang pertama itu adalah DAO dan juga entity. Untuk DAO ini kepanjangan dari data access object. Nah, mana di sini dapat kita lihat di dalam DAO ini terdapat query untuk database-nya. Lalu di sini juga ada tiga fungsi seperti insert, kemudian ada fungsi delete dan juga fungsi update untuk CRUD dalam tabel data yang sudah dibuat nantinya. Di sini ada query juga yang mana di sini menyatakan select all from data, yaitu tabelnya jadi bernama data, yang dimana email sama dengan email dan password sama dengan password. Di sini artinya mencocokkan antara email yang dimasukkan dan juga password yang dimasukkan. Dan kita lihat dalam data entity di sini untuk tabel name itu tadi itu adalah data. Untuk data ini wajib agar room, di sini untuk database sendiri di dalam Android Studio itu bernama room. Nah, agar room tahu bahwa ini adalah tabel. Lalu di sini kita membuat primary key-nya buat sebagai auto generate. Kemudian di sini ada value username, kemudian password, email, dan di sini saya buat created at supaya dilihat kapan data yang dibuat. Kemudian ini adalah isi dalam dari app database. Sini dapat dilihat bahwasanya nama DAO-nya di sini terhubung. Kemudian di sini kita ini di dalam app database ini sebagai database utamanya, dan ini sangat diperlukan. Masuk kita ke dalam bagian dari form CRUD saya. Di sini saya membuat sebuah menu baru di dalam bottom nav menu saya, yaitu di sini saya tambahkan sebuah button ke arah database. Maka di sini saya membuat sebuah package database yang berisikan tiga kelas. Yang pertama itu ada fragment database sebagai fragment utamanya. Kemudian di sini ada adapternya untuk data adapter. Kemudian ada user from activity untuk menu insert atau menu tambahkan data untuk username di dalam tabel user tadi. Lalu di sini pertama kita masuk ke dalam penjelasan dari database. Di fragment database di sini kita bisa lihat ada tiga value yang ditambahkan. Yang pertama itu adalah data adapter, lalu app database, dan juga data list. Lalu di sini ada untuk
toolbarnya di sini saya buat yang menampilkan title. Kemudian untuk database-nya kita panggil di sini, dan kemudian adapternya yang bernama data adapter. Kemudian di sini ada fetch datanya yang diperlukan, karena jika tidak ada ini maka tidak bisa berjalan untuk database-nya. Nah, untuk fetch data ini menampung data-data baru ya. Ketika kita add sebuah data itu, maka fetch data ini yang menampung datanya. Kemudian di sini ada delete data, dan juga di sini ada button binding web add data. Di sini untuk tombol yang namanya floating button nanti ya, akan ada di dalam layout menu saya. Itu akan pindah ke dalam activity yang namanya user form yang ada di sini. Oke, kita masuk ke dalam activity user form di sini. Di sini ada juga di kelasnya yaitu private for existing data entity. Kemudian kita lihat di sini ada toolbar juga, lalu ada app database. Kemudian di sini ada 3 binding yang mengarah ke dalam 3 kolom yang nantinya akan kita lihat di dalam layout. Yaitu yang pertama itu adalah input yang namanya username, seperti yang tadi itu name atau username, kemudian password, dan juga email. Kemudian di sini saya membuat supaya edit dari data tersebut langsung bisa diedit ketika data dari recycle view nanti itu diklik. Jadi di sini tidak ada tambahan untuk editnya. Kemudian di sini ada data DAO untuk insert sebuah data baru, dan juga di sini ada untuk update-nya, untuk update datanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam adapter. Di adapter ini berisi seperti holder binding button delete untuk di dalam itemnya nanti menghubungkan ke button delete-nya. Kemudian di sini ada on bin view holder dan berisi file data list, dan lalu ada username dan email di sini. Di sini juga ada menghubungkan ke data list dan juga fragment database. Kemudian kita lihat ke dalam layoutnya. Pertama itu kita lihat fragment database. Di sini bisa kita lihat ada 3 elemen. Yang pertama itu saya masukkan toolbar. Kemudian di sini kita menggunakan recycle view ya. Jadi tidak lagi menggunakan yang namanya item list seperti yang kemarin atau view list, tapi kita di sini menggunakan recycle view karena di sini ada perbedaan antara yang kita gunakan di sini yaitu recycle view dengan yang namanya item list view yang kemarin kita gunakan. Kemudian di sini ada tombol tambahan yaitu floating action button. Nah, di sini untuk mengarahkan kita ke dalam yang tadinya user from activity. Nah, nanti ketika diklik maka akan berpindah ke dalam activity-nya user from ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat layout yang ada di item user. Ini sangat diperlukan untuk istilahnya adalah template dari recycle view nanti. Nah, untuk adapternya
yang tentunya di sini kita custom bentuknya seperti item view yang lalu, yang seperti minggu lalu, recycle view, tapi kita di sini menggunakan recycle view. Di sini ada judul data atau username. Di sini kemudian ada email. Di sini akan saya tampilkan email. Lalu di sini bisa kita lihat ada user form atau activity user form tadi yang menampung untuk inputan data yang seperti tadi. Di sini ada 3 kolom. Untuk kolom pertama itu ada username, kemudian password, dan kemudian email. Di sini ada button untuk simpan. Lalu kemudian untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke dalam demo aplikasinya. Baik, kita run dulu. Nah, di sini kita login menggunakan login yang biasa, yaitu menggunakan email dan password. Oh ya, tadi saya sudah menambahkan satu data untuk login pada menu awal ini. Itu menggunakan email saya sendiri. Di sini untuk passwordnya saya membuat 123, tapi akan saya coba passwordnya itu 1234. Maka akan terjadi yaitu menampilkan tos yang menampilkan username atau password salah, itu alert tadi. So ketika passwordnya betul atau yang kita masukkan passwordnya benar dan juga emailnya benar, maka kita akan masuk ke dalam menu home. Nah, sini kita lihat di dalam button navnya tadi saya menambahkan sebuah fragmen baru, yaitu yang bernama database, yang mana di sini sudah terdapat satu data untuk tadi saya akses supaya saya bisa masuk dalam home. Di sini untuk menu editnya sendiri itu saya hanya perlu klik di data yang saya pilih dan saya bisa langsung edit yang ada di dalamnya. Lalu kita simpan dan data akan berubah. Kemudian untuk menu ditambah, kita bisa klik pada action button bar tadi, floating action bar, yang floating action button yang ada di sudut kanan bawah ini, untuk masuk ke dalam activity user form, yang mana di sini kita bisa masukkan datanya. Untuk username-nya kita masukkan, passwordnya 34, dan juga emailnya sekian. Lalu di sini kita coba untuk hapus datanya, dan di sini kita lihat ada muncul alert dan bisa memilih datanya apakah perlu batal atau kita ingin hapus untuk datanya. Dan jika dipilih ya, maka akan menghapus data. Jika batal, maka akan membatalkan prosesnya. Mungkin cukup sekian untuk demo tugas penugasan pertemuan 12 kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.